Hai semua, selamat datang di podcast Remaja Bicara. Tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Aku Husna, aku juga di sini bareng Widya dan juga Dea. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang jati diri dan kesehatan mental remaja berdasarkan dari teori psikolog yang terkenal yaitu Erik Erikson. Hai semua, pernah gak sih kamu merasa bingung sama diri sendiri? Siapa aku? Aku cocoknya di mana? Aku mau jadi apa? Tenang ya, kamu gak sendirian. Semua remaja pernah merasakan seperti itu. Hari ini, yuk kita kenalan dengan teori dari Erik Erikson dan belajar cara menjaga kesehatan mental kita. Menurut Erik Erikson, manusia melewati 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang hidupnya. Di setiap tahap, kita menghadapi konflik yang harus diatasi supaya bisa berkembang dengan sehat. Yuk kita lihat satu persatu tahapannya. Yang pertama, ada trust versus mistrust. Dari lahir hingga bayi umur 1 tahun, anak belajar percaya atau tidak pada dunia lewat pengasuhan. Tahap kedua, ada autonomy versus shame and doubt. Dari umur 1 tahun hingga 3 tahun, anak belajar mandiri, seperti makan sendiri, toilet training. Jika anak didukung, anak akan merasa percaya diri. Yang ketiga ada initiative versus guilt, dimulai saat umur 3 tahun sampai 6 tahun. Di sini, anak mulai punya inisiatif bermain, bertanya, dan mencoba. Jika anak dimarahi terus, ia akan merasa terus bersalah. Yang keempat ada industry versus inferiority. Ini dimulai saat umur 6 tahun sampai 12 tahun. Pada masa ini yaitu masa sekolah, anak akan belajar kerja keras dan kompetensi. Kalau anak gagal, dia bisa merasa rendah diri. Yang kelima ada identity versus identity confusion. Ini dimulai saat umur anak 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada masa ini, remaja mulai mencari tahu, siapa ya aku? Kalau bingung, remaja bisa saja merasa kosong dan juga cemas. Yang keenam itu ada intimasi versus isolation, yaitu dari usia 20 tahun hingga 39 tahun, dia mencari hubungan yang dekat dan bermakna. Ketujuh itu ada generativity versus stagnation, yaitu dari usia 40 tahun hingga 59 tahun, dia ingin memberi dampak, yaitu mempunyai anak, karya, dan kontribusi. Yang terakhir, yang kedelapan, ada integrity versus despair, yaitu usia 60 tahun ke atas, dia ingin refleksi hidup dan merasa bangga atau menyesal. Di usia remaja, kamu sedang ada di tahap kelima, identitas versus kebingungan identitas. Ini masa penting di mana kamu mulai bertanya, siapa aku? Apa yang penting buatku? Remaja seperti Ara sering merasa bingung. Ia ikut tren karena takut dianggap aneh. Kadang, ia merasa gak cukup pintar, gak cukup cantik, dan gak cukup apapun. Tapi ada juga yang seperti Bima. Ia memang belum tahu semuanya, tapi ia mulai percaya diri, mengenal hobinya, dan tahu apa yang ia suka. Bima bukan sempurna, tapi ia bertumbuh. Kalau kamu merasa bingung sama dirimu sendiri, itu wajar banget. Tapi kamu bisa mulai dari langkah-langkah kecil, seperti mencoba hal baru dan lihat mana yang kamu sukai. Lalu, tulis jurnal perasaanmu setiap hari. Cari teman yang suportif, bukan toksik ya. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Lalu, jangan pernah kamu bandingkan dirimu terus-menerus dengan orang lain. Kalau butuh, ngobrol sama orang yang dapat dipercaya, seperti guru BK, orang tua, atau mungkin bisa saja dengan konselor. Masa remaja adalah waktu yang penting untuk mengenal diri, mencoba hal baru, dan belajar dari setiap pengalaman. Kamu tidak sendiri, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk membentuk identitas yang kuat dan positif. Jangan takut untuk bertanya, mengeksplorasi, dan tumbuh. Yang perlu diingat, sebuah proses menemukan identitas itu bukanlah hal yang mudah, apalagi hal yang instan. Tapi, kamu bisa lebih mengenal dirimu sendiri setiap hari.
Kamu berharga, kamu sedang bertumbuh, dan itu sangat luar biasa. Kenali dirimu, jaga mentalmu, dan bertumbuhlah jadi versi terbaik dari dirimu sendiri.